Ya Tuhan, biarlah ucapan mulut hamba-Mu dan perenungan hati kami menjadi sesuatu yang berkenan di hadirat-Mu. Ya Yesus, Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa kali ketika saya masih kecil, orang tua saya pergi ke suatu tempat sehingga saya harus sama popo, sama nenek saya. Nah itu pengalaman yang agak mix. Di satu sisi pengalaman yang menyenangkan, karena kalau cucu sama nenek tuh jadi lebih bebas. Kita mau apa aja bisa. Dan saya senang karena saya bisa nonton apa aja pas sama nenek. Tapi menjadi pengalaman yang mix karena agak gregetan juga nonton sama Popo. Karena setiap kali nonton sama Popo tuh kita cuma mau duduk menikmati saja film. Tapi baru sebentar nonton, Popo tuh udah langsung, aduh itu penjahat itu ada di belakang, ayo lari cepetan. Aduh itu kenapa nggak nengok ke kanan dan sebagainya. Yang kita yang sebagai anak muda yang cuma, aduh Popo ya udahlah ya, ini film gak bisa kah dinikmati aja kayak tanpa terlalu banyak dikomentari. Akhirnya menjadi sesuatu yang menggelitik saya ketika setelah beberapa tahun saya menyadari sebagai rohaniwan ternyata banyak rohaniwan melakukan hal yang serupa dengan apa yang Popo suka lakukan di dalam khotbah. Karena kita perlu menyadari teks Alkitab itu beragam dan ada teks Alkitab yang jenisnya itu cerita yang sebenarnya terutama dimaksudkan untuk dinikmati alur ceritanya bukan dikomentari. Tidak salah dikomentari, tetapi ada analisa dan komentar dalam melihat teks Alkitab yang akhirnya mengganggu jemaat, mengganggu kita di dalam menikmati teks Alkitab. Dalam kesadaran akan kesalahan seperti itu, sore ini saya ingin mencoba atau setidaknya mengusahakan kita memperhatikan kisah yang Markus tuliskan dan mudah-mudahan pembahasan ini tidak mengganggu kita melainkan membantu kita bisa menikmati alur cerita sebagaimana yang Markus maksudkan. Kita sama-sama buka Markus 10. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Tapi saya nggak akan mengajak kita langsung membaca ini. Dibiarkan saja Alkitabnya terbuka. Ikuti saya, bayangkan kita sekarang tidak sedang duduk di Antioquia, bayangkan kita sekarang lagi duduk santai-santai di depan TV rumah. Nah, kita lagi santai-santai, kita lagi pegang-pegang remote dan kita browsing-browsing, mungkin Netflix, kita lagi pilih-pilih film yang kita bisa enjoy, kita lagi pilih dan kita ketemu pada satu film berjudul The Drama of Jericho. Kita melihat, menarik gak ya? Kita coba lihat trailernya. Kita lihat trailernya, kita baca reviewnya. Dan dari situ kita melihat, settingannya ada di kota Jericho. Dengan beberapa adegan dan beberapa tokoh. Seperti Bartimeus, si pengemis yang buta. Orang banyak, orang berbondong-bondong. Pengikut yang juga buta. Dan terakhir Yesus sebagai penyalur anugerah. Kayaknya lumayan oke. Kita play. Scene langsung masuk. Di daerah Jericho diceritakan. Tidak terasa sudah 33 tahun semenjak malam Natal yang pertama. Ketika Yesus lahir di kota Bethlehem, ada di selatan. Gak berapa lama kita tahu setelah lahir di Bethlehem, Yesus dibawa oleh papa mamanya ke Mesir. Gak lama di Mesir, lalu dibawa lagi ke utara, ke Israel, tinggallah di Nazaret. Disinilah Yesus menghabiskan banyak waktu hidupnya, bertumbuh besar, sampai dewasa, sampai kerja, sampai usia sekitar 30-an. Teman-temannya udah mulai merit. Sampai suatu saat Yesus diundang pada satu pernikahan, tapi pernikahan bukan yang terjadi di Nazaret, melainkan pernikahan yang terjadi di Kana. Inilah kota pertama ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias dengan melakukan satu mukjizat pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Semenjak saat ini, hari demi hari, Yesus melakukan pelayanan secara full time, memberikan pengajaran, menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang dan melakukan mujizat-mujizat yang begitu luar biasa. Dari kota ke kota, dari utara, terus ke Samaria, ke timur, ke Perea,
sampai terakhir ke selatan di Yudea. Sampai setelah 3 tahun, Yesus tahu udah waktunya dia sampai pada akhir pelayanannya dan dia harus menuju Yerusalem yang ada di bawah. Nah, ketika dia tahu di akhir 3 tahun itu, Yesus sedang berada di Perea, dan untuk sampai ke Yerusalem yang dia harus lakukan adalah dia menyisir sungai Yordan ke selatan sampai dekat Laut Mati, dan setelah itu baru dia menyeberang ke Yordan. Dan setelah dia menyeberang ke Yordan, satu kota terakhir sebelum dia sampai ke Yerusalem, satu kota yang harus dia lewati kalau dia mau sampai ke Yerusalem. Satu kota itu adalah Yeriko. Disinilah kota terakhir Yesus melakukan pelayanan. Disinilah kota terakhir Yesus melakukan mujizat. Satu, yang kita baca sekarang, Bartimeus. Kedua, Zakheus. Yang kita lebih familiar dengan cerita Zakheus, itu juga terjadi di Yeriko di akhir pelayanannya. Jadi, ketika Markus menceritakan lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, kita bisa menangkap nuansa yang Markus sedang ingin maksudkan. Di sini Yesus ketika tiba di Yeriko bukanlah di fase-fase awal pelayanan Yesus, ketika pelayanan ke depan itu masih banyak penuh tantangan dan penuh excitement dan penuh antusiasme. Ketika Yesus sampai di Yeriko sekarang, Yesus sudah ada di fase akhir pelayanan dia. Kita bisa menangkap mood, nuansa ini di akhir pelayanan atau bahkan di akhir hidupnya Yesus. Ketika setiap satu hari yang lewat, itu terasa sangat nyata seperti satu hari lebih dekat menuju kematian. Itulah mood atau nuansa ketika Markus menyatakan tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Di sini Markus mulai memperkenalkan kita pada Bartimeus. Kita lanjut ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dua detail cerita dari Markus yang perlu kita perhatikan. Satu, seruannya Bartimeus. Kedua, sensitivitasnya Bartimeus. Pertama, seruannya Bartimeus. Kita sebagai pembaca modern, ketika membaca Bartimeus berseru, "Kasihanilah aku." Kita mungkin berpandangan, ya iyalah dia berseru kasihanilah aku karena dia toh pengemis yang buta, yang sangat kasihan. Sama kayak kita kalau lagi di lampu merah, ketemu pengemis yang buta dan ngomong, kita akan kasihan. Tapi sebenarnya ketika Bartimeus berseru, "Kasihanilah aku," yang Bartimeus maksud bukanlah sesederhana aku pengemis yang buta karena itu kasihanilah aku. Kenapa? Karena di zamannya Bartimeus ada pemahaman, ada keyakinan, ada pemikiran. Kalau orang buta adalah orang yang dihukum Tuhan dan dikutuk oleh Allah. Karena itu ketika Bartimeus berseru, "Kasihanilah aku," yang Bartimeus maksud adalah, kasihanilah aku karena aku orang yang berbeda dari orang lain. Kasihanilah aku karena aku orang yang dipandang hina. Aku mungkin diejek-ejek oleh orang dan orang menjauhkan aku, orang memuji aku. Kasihanilah aku. Dan tidak cuma Bartimeus melihat dirinya sebagai orang yang hina, orang sekitarnya pun melihat dia sebagai hina. Kita tahu dari mana? Dari bagaimana orang sekitar memperlakukan dia. Ketika dia berseru, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Jadi kita bisa menangkap perasaan Bartimeus ketika dia berseru, "Kasihanilah aku." Dia melihat dirinya sebagai orang yang tidak layak. Kasihanilah aku karena aku adalah orang yang hina. Itu seruan Bartimeus. Kedua, kita juga mesti memperhatikan sensitivitasnya Bartimeus. Perhatikan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Apakah ini pertama kali Bartimeus mendengar tentang Yesus orang Nazaret? Kemungkinan besar enggak. Kita tahu dari mana? Sama kayak di antara kita sekarang. Kalau misalkan saya bilang, di antara kita duduklah seseorang bernama Felix Manz. Semua kita akan biasa saja. Kenapa? Karena kita semua pertama kali mendengar tentang Felix Manz.
Mungkin beberapa di antara kita yang tahu sejarah gereja akan merasa tergelitik dengan pernyataan saya di sekitar kita ada Felix Manz. Karena mungkin kalau beberapa kita tahu dari sejarah gereja, Felix Manz itu adalah orang di sejarah gereja yang udah meninggal dari abad 17. Karena itu tidak mungkin duduk bersama dengan kita. Bisa nanggap ya? Intinya, kalau ini pertama kalinya Bartimeus mendengar tentang Yesus orang Nazaret, kemungkinan besar sama seperti kita semua pertama kali mendengar Felix Manz, Bartimeus akan ya biasa-biasa saja. Tapi fakta ketika Bartimeus mendengar ini Yesus orang Nazaret, dia begitu peka dan dia begitu sensitif, dia langsung berseru, menunjukkan kalau ini kemungkinan bukan pertama kali Bartimeus mendengar tentang Yesus. Tapi kapan? Kapan Bartimeus mendengar tentang Yesus? Gimana caranya Bartimeus bisa mendengar tentang Yesus? Di sini pemikiran Charles Spurgeon bisa membantu kita memahami. Charles Spurgeon membayangkan, menjelaskan. Kemungkinan Bartimeus bisa sudah pernah mendengar tentang Yesus. Asal kita mempertimbangkan dua hal. Satu, karya Yesus yang begitu fenomenal. Kedua, tempat duduknya Bartimeus yang begitu strategis. Karya Yesus yang begitu fenomenal. Kalau karya Yesus begitu fenomenal, harusnya tidak aneh untuk Bartimeus pernah dengar tentang Yesus. Sama kayak beberapa di antara kita bukanlah penikmat sepak bola, tapi kemungkinan besar pernah mendengar tentang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Kenapa? Karena dia begitu fenomenal, sehingga kita bukan penikmat sepak bola pun kita pernah mendengar. Begitu pula juga kalau karya Yesus kita pertimbangkan, karya yang begitu fenomenal, harusnya tidak mengherankan Bartimeus pernah mendengar tentang Yesus. Itu satu, karya Yesus yang fenomenal. Kedua, tempat duduknya Bartimeus yang strategis. Perhatikan ayat 46, duduklah Bartimeus di pinggir jalan. Kalau kita adalah pengemis yang buta, kita akan pilih pinggir jalan yang banyak orang lewatin atau pinggir jalan yang orang gak banyak lewatin. Kemungkinan besar pasti pinggir jalan yang banyak orang lewatin, ya kan? Dan pertimbangan juga Bartimeus itu ada di Yeriko, satu kota yang kalau orang Yahudi dari utara mau ke Yerusalem pasti lewatin, orang dari Yerusalem mau ke utara pasti juga lewatin. Jadi ini adalah kota yang orang selalu lewatin, kota Yeriko. Dengan mempertimbangkan karya Yesus yang begitu fenomenal, dengan mempertimbangkan tempat duduknya Bartimeus yang begitu strategis, Charles Spurgeon membayangkan harusnya tidak sulit untuk terjadi Bartimeus di dalam kesehariannya dia. Di dalam dia buta-buta dan dia setiap hari bangun dia menjalankan rutinitasnya dia. Di dalam kebutaannya dia di mana dia tidak bisa melihat apa-apa dan telinganya jauh lebih sensitif untuk mendengar apapun yang orang katakan. Dan dia duduk melihat orang, mendengar orang berlalu lalang dan bergosip. Dan di dalam dia duduk sekali dua kali dia mendengar tentang Yesus orang Nazaret. Dia mendengar tentang Yesus orang Nazaret. Dia mendengar lagi tentang Yesus orang Nazaret. Ketika berulang kali itu terjadi karena karya Yesus begitu fenomenal, tidak bisa tidak perlahan-lahan Bartimeus akan mulai berpikir, siapa sih emang ini si Yesus orang Nazaret? Kalau dia mulai dengan keponya bertanya kepada orang-orang yang lewat, siapa sih Yesus? Siapa sih Yesus? Tapi karena dia orang yang dihina, kemungkinan besar tidak satu dua orang yang dia tanya sampai dia mendapatkan jawabannya. Tapi ketika dia bertanya terus kepada satu orang, kepada satu orang, kepada satu orang. Sampai mungkin setelah puluhan orang, ada satu orang yang bersedia untuk menceritakan kepada Bartimeus, siapa Yesus orang Nazaret. Dan mulailah diceritakan, Yesus orang Nazaret baru saja membangkitkan Lazarus dari mati. Dia menyembuhkan orang yang tuli bisa mendengar. Dia memberikan pengajaran yang begitu fenomenal. Dia memberikan pengajaran yang begitu berotoritas. Dia lawan berantem terus sama orang Farisi. Dia membela fakir miskin. Tapi di antara begitu banyak karya Yesus yang fenomenal, tidak ada satupun yang bisa sebanding dengan berita ketika Bartimeus mendengar ada seseorang yang buta sejak lahir tetapi sekarang sudah bisa melihat. Kita bisa membayangkan, oh betapa manisnya itu di telinga Bartimeus ketika dia mendengar ada orang buta bisa melihat. Dan di situ mungkin Bartimeus mulai berandai-andai, oh seandainya aku ada di sana. Seandainya Yesus melewati kota Yeriko. Seandainya ada orang yang bersedia membawaku menghampiri Yesus. Dan kita mungkin bisa membayangkan Bartimeus
mulai berlagak seperti anak kecil yang saking senengnya dengar cerita tentang orang buta yang bisa melihat. Lalu coba ceritain lagi gimana sih itu orang buta bisa melihat itu seperti apa sih? Orang buta bisa melihat itu ceritanya gimana sih waktu itu Yesus menyembuhkannya? Karena begitu manis berita itu di telinga Bartimeus dan dia terus bertanya cerita demi cerita yang dia sudah tahu tapi begitu menyenangkan buat hatinya dia. Di situ dia berandai-andai, dia membayangkan hari-harinya menjadi penuh pengharapan. Dan ketika hari-hari itu berlewat, sampai tiba-tiba ada satu hari ketika ramai-ramai dia bertanya ada apa, didengarlah Yesus orang Nazaret ada di Yeriko. Akhirnya datang waktu yang dia tunggu-tunggu. Yesus yang sudah dia bayangkan, dia tahu ada di Yeriko, dia nggak tahu berapa dekat Yesus, dia nggak tahu Yesus di mana dan dia nggak bisa berharap orang membawa dia kepada Yesus. Dia cuma tahu Yesus dekat dan di situ dia cuma bisa melakukan satu hal yang bisa dia lakukan, dia cuma bisa berseru, Yesus, kasihanilah aku, Yesus, kasihanilah aku. Mau orang nyamperin dia bilang, diam lalu, berisik banget, dia bodoh amat, dia akan terus berteriak, Yesus, kasihanilah aku. Karena ini adalah momen yang dia sangat tunggu-tunggu. Yesus yang sudah dia bayangkan itu sekarang benar-benar ada di Yeriko. Dia berseru, dia mencari Yesus. Beberapa di antara kita yang bisa memahami perasaan Bartimeus sebagai seseorang yang dianggap hina, diolok-olok oleh sekitar, dimusuhi, dan dijauhi. Beberapa dari kita yang bisa paham perasaan Bartimeus seperti itu. Apakah Anda juga paham betapa manisnya pengalaman Bartimeus ketika mendengar berita tentang Yesus? Apakah Anda juga pernah mengalami betapa berita tentang Yesus itu memberikan pengharapan di dalam hidup Anda? Betapa manisnya mendengar nama Yesus itu ada di sini. Dan betapa totalitasnya dia berseru kepada Yesus. Apakah beberapa di antara kita pernah merasakan itu? Ataukah kita sebenarnya 11-12 dengan orang yang berbondong-bondong ada di sekitar Yesus, punya mata bisa melihat Yesus tetapi tidak bisa melihat Yesus yang sesungguhnya. Kita tahu dari mana orang bondong-bondong ini tidak bisa melihat Yesus yang sesungguhnya, karena orang yang berbondong-bondong ini cuma melihat Yesus tetapi tidak pernah berseru, Tuhan kasihanilah aku. Beberapa di antara kita mungkin berpikir, mereka kan sehat-sehat, bukankah kalau kayak gitu ya masuk-masuk akal aja kalau mereka tidak pernah berseru kepada Tuhan, kasihanilah aku. Ini adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena di dalam Alkitab dicatat juga kisah Petrus ketika pertama kali melihat Yesus dan dia biasa saja. Tetapi ketika dia benar-benar melihat sesungguhnya siapa Yesus, apa yang Petrus katakan, Tuhan menjauhlah daripadaku karena aku orang berdosa. Ini adalah sesuatu respons yang Alkitab terus-menerus tunjukkan ketika seseorang melihat dengan sungguh siapa Yesus. Apa responsnya? Menyadari kebobrokan dirinya dan menyadari dirinya sepenuhnya membutuhkan kasih karunia Allah, sepenuhnya membutuhkan kasih karunia Yesus dan cuma bisa bertekuk lutut, Tuhan kasihanilah aku karena aku orang berdosa ini. Orang berbondong-bondong punya mata untuk bisa melihat Yesus, tetapi dia tidak bisa melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Kenapa? Paulus menjelaskan 2 Korintus 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh iman ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Perhatikan, mereka tidak melihat, kenapa? Karena mereka telah dibutakan. Orang yang berbondong-bondong bisa melihat Yesus tapi tidak bisa melihat siapa Yesus sesungguhnya. Karena tanpa mereka sadar mereka sebenarnya buta. Mereka tidak bisa melihat antara kebobrokan dirinya atau cahaya kemuliaan Yesus. Karena itu saya beri judul orang yang berbondong-bondong ini sebagai the blind followers. Mereka mengikut Yesus tetapi mereka tidak pernah melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Beberapa di antara kita yang setiap minggu datang ke GKI Pluit,
beribadah, apakah Anda pernah sesungguhnya melihat siapa Yesus? Tahu dari mana? Tahu dari kita lihat hidup kita. Apakah kita pernah mengalami apa yang namanya menyadari diri sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Allah. Dan cuma bisa berseru, Yesus kasihanilah aku. Kalau itu tidak pernah dialami, tidak pernah dirasakan oleh Bapak Ibu, mungkin tanpa Bapak Ibu sadar, Bapak Ibu juga termasuk seperti orang berbondong-bondong yang punya mata namun tidak pernah melihat. The blind followers. Kalau saya boleh mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama Bartimeus berseru. Gak perlu berseru dengan sekuat tenaga seperti Bartimeus, melainkan di dalam hati suara yang paling kecil pun berseru, Tuhan kasihanilah aku. Karena saya percaya Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mendengar seruan kita, sebagaimana Yesus mendengar seruan Bartimeus. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu jugalah melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita lihat Yesus yang tidak hanya mendengar seruan Bartimeus, melainkan juga menyimak. Ada perbedaan antara hearing and listening. Yesus yang kita sembah, puji Tuhan, tidak cuma mendengar tetapi juga menyimak. Dia menyimak apa yang Bartimeus serukan. Karena itu Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Satu pertanyaan yang tidak bisa tidak membuat Bartimeus menyelidiki kedalaman hatinya. Jadi sebenarnya yang gue paling pengen dari Yesus itu apa sih? Kalau misalkan pertanyaan yang sama juga Yesus tanyakan sekarang kepada kita semua. Apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat padamu? Kalau Bapak Ibu menyelidiki isi hati masing-masing. Apa sih yang paling mendasar yang Bapak Ibu paling inginkan untuk Yesus kerjakan buat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan menjawab seperti apa yang Yohanes dan Yakobus jawab ketika beberapa hari yang lalu mereka minta sesuatu kepada Yesus. Yesus bertanya hal yang serupa. Apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu? Dan apa yang Yohanes dan Yakobus jawab? Aku ingin berduduk di sebelah kanan dan di sebelah kirimu. Atau dalam bahasa lainnya, ingin kemuliaan. Kalau Yesus bertanya apakah kita jawab kita ingin kemuliaan? Kita ingin kekayaan mungkin. Kita ingin penghormatan. Kita ingin pengakuan. Itu kita mau apa? Ataukah dalam terang apa yang Paulus katakan dan kita menyadari kita sebenarnya buta. Lalu bersama Bartimeus kita berseru, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kalau saya boleh mendorong Bapak Ibu yang belum pernah melihat cahaya kemuliaan Kristus dan terkagum-kagum akannya. Kalau saya boleh mendorong Bapak Ibu untuk mau berseru dan meminta, Rabuni supaya aku dapat melihat. Kenapa? Karena Yesus itu tidak pernah mengabaikan seruan kita ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan aku mau melihat kemuliaan-Mu. Yesus akan menjawab, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Perhatikan imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan di sini kalau beberapa di antara kita suka baca bahasa Inggris akan melihat beberapa terjemahan menerjemahkan sebagai your faith has healed you. Atau imanmu telah menyembuhkanmu. Kenapa? Karena memang kata bahasa Yunaninya memang bisa diterjemahkan sembuh atau bisa diterjemahkan selamat. Tapi dari sini saya melihat LAI menerjemahkan dengan lebih tepat. Kenapa saya bisa tahu? Karena bahasa Yunani ada satu kata yang secara spesifik berbicara tentang sembuh fisik. Tapi bukan itu kata yang Markus pakai. Markus pakai sengaja satu kata yang memang cukup ambigu bisa diterjemahkan both ways. Menurut saya Markus sengaja menggunakan kata itu untuk menunjukkan Yesus tidak semerta-merta menyembuhkan Bartimeus, melainkan juga menyelamatkan Bartimeus. Dan kita perhatikan, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimeus menerima anugerah keselamatan, tapi perhatikan tidak berhenti di sono. Pada saat itu jugalah melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Di sini kita belajar satu doktrin yang sangat penting. Kalau iman yang menyelamatkan itu selalu menguduskan. Saya ulang, iman yang menyelamatkan itu selalu menguduskan. Apa maksudnya menguduskan? Kita bisa lihat contohnya di sini, Bartimeus. Bayangkan inilah momen yang Bartimeus sangat tunggu-tunggu di dalam hidupnya dia. Ketika dia benar-benar matanya terbuka dan dia bisa melihat. Kita bisa membayangkan betapa banyak yang Bartimeus sudah bayangkan yang dia ingin lakukan kalau matanya terbuka. Betapa banyak yang dia sudah bayangkan, ini aku mau lakuin kalau mata aku terbuka. Tetapi ketika matanya sungguh-sungguh terbuka. Dan dia melihat kemuliaan dan keindahan wajah Yesus. Semua yang dia inginkan itu tidak ada artinya lagi. Apa yang dia inginkan, aku hanya ingin mengikut Yesus di dalam perjalanannya. Apa maksudnya anugerah yang menyelamatkan pasti menguduskan? Menguduskan itu artinya kita mengalami perubahan desire. Kita mengalami perubahan keinginan. Kita mengalami perubahan nilai dari apa yang kita pandang penting di dalam hidup kita. Dan pelan-pelan walaupun mungkin tidak harus secara langsung. Tetapi dalam proses kehidupan kita pelan-pelan. Yesus menjadi sesuatu yang sangat berarti dan sangat bernilai buat kita. Sehingga apapun yang lain nampak tidak ada nilainya. Aku hanya ingin berjalan mengikut Yesus. Anugerah yang menyelamatkan itu pasti menguduskan. Kalau Bapak Ibu mau tahu apakah Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh menerima anugerah keselamatan, bukan tahu dari apakah Bapak Ibu sudah dibaptis, bukan tahu dari apakah Bapak Ibu sudah melakukan pelayanan, terlibat di dalam pelayanan di gereja, asyir, musik, pengurus di komisi atau bahkan majelis, bukan dari sana. Tapi dari melihat apakah kita pernah mengalami apa yang menjadi bagian dari pengalaman Bartimeus. Melihat diri begitu bobrok dan sepenuhnya bergantung sama kasih karunia Allah. Berseru mengasihi, Tuhan kasihanilah aku. Merasakan dan menyadari betapa pahitnya dosa dan di saat yang bersamaan bisa mencicipi betapa manisnya anugerah Allah. Dan di dalam itu pelan-pelan tidak bisa tidak. Hal yang dulu kita pandang penting, pelan-pelan berubah. Segala sesuatu itu menjadi berbeda. Dan keinginan kita menjadi, aku ingin mengenalmu Yesus karena itu adalah kebahagiaanku yang terpendam. Kebahagiaanku yang terbesar. Kalau mau tahu apakah kita sudah menerima sungguh-sungguh anugerah keselamatan. Kalau mau tahu jaminan kita sungguh-sungguh sudah terima, kita lihat diri kita apakah kita sudah pernah mengalami semua itu. Bukan apakah kita rajin ke gereja. Kalau apa yang saya katakan ini menyinggung atau menyedihkan hati Bapak Ibu, kalau saya boleh mengajak, berserulah kepada Tuhan. Sesederhana berseru, Tuhan kasihanilah aku. Ketika Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat padamu? Sesederhana jawab, Rabuni, aku ingin bisa melihat engkau, melihat cahaya kemuliaanmu dan terkagum-kagum dengan engkau. Melihat keindahanmu seperti permazmur, to gaze upon the beauty of the Lord. Untuk melihat keindahanmu dan diam di dalamnya. Apabila itu kita serukan, saya yakin kita punya Tuhan yang tidak akan pernah mengabaikan kita. Kita punya Tuhan yang akan menjawab seruan kita. Karena itu kalau saya boleh mengundang Bapak Ibu yang memiliki kerinduan itu untuk bersama-sama berseru dengan saya. Mari kita tunduk kepala. Ya Tuhan, beberapa di antara kita ini tidak lebih baik daripada orang yang berbondong-bondong mengikuti Engkau. Namun sesungguhnya buta karena kami tidak pernah melihat kebobrokan dosa kami dan keindahan anugerah-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Jika Engkau berseru dan bertanya kepada kami apa yang kami kehendaki untuk Engkau perbuat bagi kami. Kami hanya ingin melihat Engkau. Kami hanya ingin melihat Engkau ya Tuhan. Dengarlah seruan doa kami. Nyatakanlah diri-Mu di dalam hidup masing-masing dari kami. Sehingga kami tidak bisa tidak mengikuti Engkau di dalam keseharian kami. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.